Indonesia, march forward into the night. Di awal tahun 2025 ini, nama Indonesia benar-benar menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola dunia, terutama soal keputusan PSSI untuk menghentikan Sinteyong sebagai pelatih kepala Indonesia dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Menariknya lagi, Patrick Kluivert gak datang sendiri. Mereka akan ditemani dua asisten yang juga dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Bahkan baru-baru ini, beberapa rumor kembali mencuat, di mana dua legenda Belanda disebut-sebut juga bakal ikut menyusul. Mereka adalah Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg. Dan jika benar Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg jadi gabung dengan menjadi pelatih striker Indonesia, walah, ngeri banget pastinya. Sebuah hal yang selanjutnya membuat tim-tim Asia makin kepo dengan sosok Pak Erick Thohir. Karena menurutnya, kemajuan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah peran krusial dari mantan Presiden Inter Milan tersebut. Dan dia tampaknya juga tak akan pernah berhenti untuk memberikan kejutan-kejutan tak terduga lainnya. Journey ascends, red and white, the colors we bleed for glory. The Indonesian fans are fantastic. The passion that they have, I love that, and they contribute to the positive elements that the team. Mau nggak mau, suka nggak suka, apapun yang terjadi, kita harus menatap 4 laga sisa di round 3 dengan optimis. Dan sejatinya inilah saatnya kita bersatu, karena bagaimanapun kepentingan timnas di atas segalanya. Memang dalam sebuah proses pasti akan ada yang namanya gonjang-ganjing. Namun apakah hanya karena itu kita harus mengubur mimpi? Kan ya enggak. Dan seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erick, kalau kerja sama tim adalah yang paling utama. Yang mana artinya tak boleh ada satu sosok yang jadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas Indonesia. Maka dari itu, meski terbilang berat dan penuh resiko, PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk mengganti Sinteyong. Nah, langkah ini sendiri memang mendapat banyak sorotan, terutama yang sudah pasti dari kawasan Asia. Karena memang anggaplah ini sebuah pertaruhan yang luar biasa, mengganti pelatih di momen krusial. Ya, semua tahu kalau pengganti Coach Shin adalah gerbong Belanda yang dibawa PSSI di tim kepelatihan menjadi satu paket. Jadi bukan cuma soal Kluivert semata. Penunjukan sosok yang kurang dikenal seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih justru dinilai akan jadi kunci karena dua orang inilah yang nantinya diprediksi akan jadi pemikir yang meramu racikan tim di balik layar. Bahkan baru-baru ini beberapa rumor kembali mencuat di mana dua legenda Belanda disebut-sebut juga bakal ikut menyusul. Mereka adalah Dirk Kuyt dan Maarten Stekelenburg. Keduanya nanti akan bekerja sama membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan yang paling dekat tentunya lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berat, tapi jika melihat peluang yang ada dan skuad yang ada saat ini bukan sesuatu yang mustahil. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Sementara itu, keputusan krusial dengan memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan beberapa pelatih di atas sejatinya sudah dipikirkan oleh Pak Erick secara matang-matang. Karena seperti kita tahu, kalau Pak Erick ini adalah sosok orang yang cerdas. Tentu dia nggak akan menghentikan pelatih yang telah membawa sepak bola Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir tanpa alasan. Dan dia ingin melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Maka dari itu dia segera mengambil keputusan yang dia rasa menjadi keputusan yang baik bagi timnas ke depannya. Selain itu, Ketua Umum PSSI ini diketahui punya power yang cukup dihormati di dunia internasional. Ia cukup sering bertemu Presiden FIFA, bahkan dalam sebuah momen, Presiden FIFA Infantino pernah menyebut sosok Erick Thohir sebagai orang hebat, yang membuat semua masalah bisa beres di depan panggung saat berpidato di Paris. But I'm sure this will be the case because we have some great members like Erick Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Respek besar FIFA pada Erick Thohir itulah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua Umum PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air.
Sudah berulang kali FIFA berdiskusi dengan Erick Thohir hingga Presiden terpilih Prabowo untuk memajukan sepak bola Indonesia. Bahkan saat status Piala Dunia U20 Indonesia dicabut FIFA, Erick saat itu langsung terbang menemui Infantino untuk bisa melobi FIFA dan menggantinya dengan ajang Piala Dunia Under 17. Selain itu, FIFA juga sudah banyak membantu Indonesia, seperti saat menggelontorkan dana 85,7 miliar rupiah kepada PSSI di bawah Erick Thohir untuk memajukan sepak bola tanah air, hingga terus memantau progres perkembangan sepak bola tanah air melalui berbagai program, seperti program FIFA Forward yang dinilai Erick Thohir memberikan dampak positif untuk perkembangan sepak bola tanah air. Jelas Infantino dan Erick Thohir ini cukup akrab, dan inilah yang dimanfaatkan Erick Thohir untuk membantu sepak bola Indonesia maju. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken. Pak Erick masih punya banyak kejutan lain. Sementara itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert, dalam pers terbarunya, di mana kedatangannya ke Indonesia dan menjadi pelatih kepala tentu bukan hanya meloloskan Indonesia ke pentas dunia saja, melainkan bisa memajukan sepak bola Indonesia dan menjadi salah satu tim kuat di Asia. Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentunya butuh pemain-pemain yang bisa diandalkan. Dan Coach Patrick telah mempersiapkan beberapa pemain keturunan Grade A untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah Jairo Ridwan yang akan diupayakan dalam waktu dekat ini. Tak hanya Jairo Ridwan, Pak Erick kemungkinan akan terus memberikan kejutan-kejutan tak terduga lainnya, seperti mendatangkan Michelle Becker, Pascal Struijk, Ian Maatsen, hingga Mileno Jonathan. Wah, makin ngeri nih pasti. March forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime. Australia mulai resah dengan manuver gila-gilaan PSSI. Sementara itu, melihat sikon yang ada, salah satu media besar di Australia, yakni The West Australian, mengatakan jika penunjukan Kluivert akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Australia. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, karena penyerang legendaris Belanda itu hampir mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Indonesia. Penampilan pertama Kluivert sebagai bos Indonesia akan menjadi kualifikasi penting melawan Australia di Sydney pada 20 Maret, tulis media tersebut. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran Australia memang sangat wajar, karena dengan adanya Kluivert, pasti ada rencana lain yang dibuat oleh PSSI. Dan salah satunya adalah penambahan pemain keturunan, yang mana kita tahu pemain seperti Ole Romeni serta Jairo adalah dua nama yang paling dekat saat ini. Namun jangan kaget jika tiba-tiba semisal ada tambahan lain seperti Pascal Struijk serta Emil Audero, tentu nggak ada yang tahu. Terlebih meski bermain di kandang, tapi Indonesia yang akan dihadapi pasti jauh berbeda, mengingat pelatihnya sudah bukan Sinteyong. Selain itu, jangan lupa kalau tim Kangguru juga nggak bisa diperkuat dua bek andalannya, yakni Harry Sutar serta Alessandro Sirkati karena cedera panjang. Maka dari itu diprediksi laga melawan Indonesia akan jadi laga yang terbilang sulit. Selain Australia, beberapa tim-tim seperti Cina, Bahrain, maupun Jepang juga makin resah dengan manuver gila-gilaan dari PSSI, terkhusus bagi Cina dan Bahrain. Mereka makin was-was karena dua laga selanjutnya mereka akan menghadapi Indonesia di GBK. Selain tekanan dari para fans, mereka juga punya tantangan berat dengan menghadapi racikan baru dari pelatih ala Eropa. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage,
Dan terlepas dari apapun, apa yang dilakukan oleh Pak Erik benar-benar luar biasa. Dia ingin sekali melihat pasukan Garuda menggapai mimpinya bermain di pentas Piala Dunia. Dan semoga saja dengan keputusan yang telah diambil menjadi keputusan yang sangat tepat. Karena bagaimanapun ini adalah momentum yang sangat bagus bagi kita untuk membuktikan kepada dunia sebagai bangsa yang besar dan punya timnas yang keren. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini.